Banyak orang mencoba memenuhi kebutuhan hidup dengan berbagai macam cara. Masing-masing menggunakan kemampuan yang dimiliki setiap hari, baik pekerjaan ringan maupun berat. Menggunakan pikiran juga fisik sesuai dengan keahliannya masing-masing. Terkadang pekerjaan yang dilakukan melampaui batas-batas waktu. Di ruangan sampai di sudut-sudut jalan, sebagian orang merasa cukup dengan hasil yang didapat dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian lagi harus menahan keinginan untuk hidup sehari-hari. Semua berusaha dengan keahlian, semua berjuang dengan kemampuan masing-masing. Di sebuah sisi jalan, nampak rumah kecil yang tergolong sangat sederhana. Rumah ini berdiri mencolok di antara rumah-rumah lainnya, karena bentuk dari bangunan rumah tersebut sedikit berbeda. Di sisi jalan kecil, di antara himpitan kayu-kayu kecil dengan dinding-dinding dari anyaman bambu, padahal saat ini tidak banyak orang yang tinggal di sebuah rumah kecil dengan wajah-wajah tua di wilayah perkotaan. Bu, kayak ngerumput, Bu. Nggih, Oh, banyak, Bu. dina meniku. Oh, nggih. Tiap hari Bu ngerumput, Bu. Nggih. Oh. Loh, Bapak mboten? Bapak mboten ngerumput, Bu? Ngerumput wau mbentuki. Oh, nggih. Kula pinjem Ibu pengen Nggih, pengen nggih. ngerasakan. Nggih, monggo. Ini, Bu. Rapat iso. Belajar, Bu, nggak apa-apa, Bu. Eits. Nggih. Iya. Loh, selain ngerumput, apa lagi, Bu? Biasanya, Bu? Selain ngerumput, biasanya Biasanya ya nyari kayu. nyari kayu. Iya. Kalau kayu itu buat di rumah apa dijual, Bu, biasanya? Kayu di rumah. Oh, buat di rumah, buat bakar itu ya, Bu ya? Buat masak ya? Ya, Oh. Loh, Ibu, biasanya selain ngerumput, cari kayu, itu biasa kerja apa, Bu? kerja saya itu jet. Oh. Udah cukup, Bu, ini, Bu? Udah ya, Bu ya? Kayaknya cukup ya ini ya? Ah, Udah banyak. Hai, Bu, bareng-bareng, Bu. Ngangkat, Bu. ya. Itu Ya, ntar nih saya taruh dulu. Oh, di tali. ya. Sini. Oh, gitu. Iya. Ayo, Bu. Ya. Nih, sini lah. Ke tangan sini. Oh, gini. Ayo, Bu. Ah, taruh ke dapur ya, Bu, ini ya? Ke pawon. Ya. Ini tiap hari satu gini, Bu. Ya, sini. Oh, sini. Aduh. Lumayan. Mau. Kok nggak gini ya? Ya. Ini loh, sapi. Kok nggak mau dia? Ah, tarik-tarikan. Ini udah umur berapa tahun, Bu, sapinya? 4 tahun. 4 tahun. Oh, kalau yang kecil itu udah berapa lama, Bu? Ini masih baru. Oh, masih baru. Wong ini masih umur 4 bulan. Oh. Ini punya sendiri ya, Bu? Kan Punyanya? punyanya orang. Oh. Cuma bantu ngerawat aja gitu ya, Bu ya? Rawat ya.
Anaknya saya yang ambil. Oh gitu. Maksudnya anaknya ini untuk upahnya gitu ya Bu ya? Berapa lama Bu? Biar dapat 4 tahun. berapa tahap upahnya? 4 tahun. 4 tahun. Lumayan ya Bu, tapi lumayan lama juga. Ya, Ini udah besar. Oh ini udah 4 tahun nih Bu ya, dirawat di sini. itu masih 4 bulan. Ini 4 bulan. 4 bulan udah gede ini ya Bu ya? Oke. Iya. Bu Walti, wanita tua ini sehari-hari bekerja sebagai tukang pijat di rumahnya. Pekerjaan ini telah dilakukan selama bertahun-tahun. Dulu, pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh pabrik. Karena pada waktu itu pekerjaan tersebut dirasa terlalu berat dan hanya mendapat sedikit penghasilan, maka Bu Walti berhenti dari pekerjaannya. Namun hal tersebut tidak membuatnya kecewa atau putus asa. Dengan kemampuan dan keinginan, akhirnya Bu Walti mencoba keahlian yang dimiliki dari orang tuanya. Disinilah terbersit dalam pikirannya untuk terus melakukan pekerjaan sebagai seorang tukang pijat. Tidak banyak yang bisa dilakukan Bu Walti. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini yang mendorong Bu Walti untuk terus bekerja sebagai tukang pijat. Yang lebih penting adalah kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Kapanpun dan dimanapun selama masih dapat dijangkau, Bu Walti siap untuk melakukan pekerjaannya. Tidak banyak yang dibutuhkan, hanya dengan membawa perlengkapan seadanya, sekedar minyak atau balsam. Peralatan yang paling penting adalah jari-jari. Dengan sabar Bu Walti mengambil sedikit minyak, mengoleskan dan mulai memijat. Biasanya setiap pelanggan yang menggunakan jasa Bu Walti merasa senang dan lebih baik setelah dipijat. Tidak pandang siapa yang dipijat, Bu Walti terus melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh walau terkadang lelah menghampiri tubuhnya yang semakin tua. Tiang 3 nggih, tiang sekawan, nggih kalih. Nggih mboten atos kathah ngoten. Saking tiang sepahe ibu kula, Mbah. Bu Walti terus melakukan pekerjaannya sebagai tukang pijat. Pekerjaan ini telah dilakukan saat usianya masih muda, sehingga Bu Walti tahu benar bagaimana dan bagian-bagian mana yang diderita oleh orang yang memanggilnya. Dalam hal pijat, memang diperlukan teknik khusus, sehingga tidak semua orang mampu melakukan pekerjaan tersebut. Namun, tidak sedikit orang yang mampu atau mempunyai keahlian sebagai tukang pijat. Demi kebutuhan hidup, Bu Walti mencoba bertahan dengan tenaga tuanya. Setiap yang datang ke rumah kecilnya akan ditemui dengan senyum dan keramahan. Sepanjang waktu, pintunya selalu terbuka untuk semua orang. Tidak ada hari libur untuk menghentikan pekerjaan. Tidak juga ada keluhan keluar dari mulut. Semua dilakukan dengan sabar, karena keadaan memaksanya untuk bertahan, bekerja, dan terus bekerja, dan senyuman bersama jari-jarinya. Nggih, lare alit lek nempun napa pupak untune. Lek tasik dereng pupak mboten purun soale klebu bayi ngoten. Nggih lek mijeti tiang sepa mboten maksah ngoten lho. Dadose nggih lek nempun
ageng-ageng tok niku sing kula pijeti. Mboten nate napa welase tiyang sing maringi. Kula mboten nate nedhi. Nggih mboten napa-napa wong kula nulung. Mboten nek kasih kula nggih mboten napa-napa. Alhamdulillah. Saged kula namung niku nulung kula. Tidak banyak hasil yang didapat sebagai pemijat, cukup untuk kebutuhan pokok saja. Seringkali hanya 1 atau 2 orang saja yang datang. Pekerjaan lain yang biasa dilakukan adalah memelihara hewan ternak yang bukan miliknya, juga menyiapkan makanan sederhana untuk suaminya. Selain itu, tidak ada lagi yang dapat dilakukan Bu Wati di usia tuanya. Hanya menunggu dan menunggu dengan harapan dan mimpi-mimpi, karena pekerjaan akan terus ada di hari esok. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan. Belum selesai lelahnya Bu Wati harus kembali bekerja untuk hari ini, esok, lusa, dan nanti untuk harapan-harapannya. Emang turun-temurun ya, Bu? Iya. Susah nggak sih, Bu, belajarnya, Bu? Nggak belajar saya. Oh, nggak belajar? Lah, terus gimana, Bu? Bisa minjet enak gini, Bu? Dikasih orang tua. Oh. Juga orang tua yang sudah almarhum. Jadi turun-temurun ya, Bu, dari Mbak, Ibu gitu ya, Bu? Iya. Bu, sakit, Bu. Asal jempol ya, Bu? Aduh. Iya. Aduh, berarti yang sakit, Bu. Iya. Oh, enggak, maksudnya Ibu mau tahu dari umur berapa gitu? Umurnya Iya. kalau kurang ya udah biasa. Oh gitu. Iya. Bu, kalau misalnya ada orang tuh kan kadang kalau misalnya hari Jumat gitu kan nggak mau minjet ya, Bu ya? Hari Kamis ya, Bu ya? Hari Kamis akhir tahun Itu kenapa sih, Bu? Kan nggak boleh dipijit, Bu? pilihan orang tua. Oh, katanya nanti malah sakitnya balik ke minjet gitu ya, Bu ya? Iya. Jumat 3 Oh gitu. 2 hari. Kamis dengan Jumat sekarang. Sekarang juga sudah nggak boleh juga. Jadi enak lagi. Suami Bu Wati yang selalu setia menemani juga tidak berdiam diri. Sehari-hari pekerjaannya adalah sebagai pencari kayu bakar atau mencari rumput untuk hewan ternak. Pagi hingga siang lelaki tua ini mencari kayu di tengah hutan, dan pada siang harinya kayu-kayu dibelah untuk kemudian dijemur. Kali ini hanya sedikit kayu yang didapat, padahal lokasi untuk mencari kayu sangat jauh jaraknya. Pekerjaan sebagai pencari kayu telah dilakukan selama puluhan tahun. Dulu, ketika kompor berisi minyak belum ada dan gas bersubsidi belum dikenal, suami Bu Wati selalu mendapat pesanan kayu untuk dikirim ke rumah-rumah dengan penghasilan yang cukup. Kini, zaman terus berubah. Rumah-rumah sudah memiliki kompor-kompor yang diberikan secara cuma-cuma. Kayu bakar pun tidak lagi diperlukan. Hanya pada saat-saat tertentu saja Pak Yalin dapat menerima pesanan dan menjual kayu-kayunya. Pokoknya nggih tiang sakit panas, tiang sakit pegel-pegel niku, tiang sakit napa niku kedelinges.
utawi tiyang sakit kenging dugi tegilan ngoten niku. Saben dintene nggih ngoten niku kula. Ya masih senaosa injing lekne wonten tiyang pijet nggih kula pijeti. Sonten kula lekne enten nggih kula pijeti. Dalu ngantos jam 11 utawi jam 12 pokoke enten tiyang nggih kula pijeti. Semangat, kerja keras, dan kesabaran suami Bu Walti selama ini membuatnya dapat bertahan hidup bersama kayu-kayu yang dikumpulkan dan dijual. Tetapi sekarang ini bukanlah seperti dahulu. Saat ini sangat sulit mendapatkan kayu-kayu. Hutan telah berubah menjadi perumahan. Kebun telah menjadi jalan raya. Hanya di tempat tertentu saja suami Bu Walti dapat menemukan kayu untuk dijual. Satu persatu kayu-kayu yang telah terkumpul dirapikan menjadi satu dengan ukuran dan berat yang telah diperkirakan. Biasanya lelaki tua ini mampu mengangkat 2 pikul kayu. Jika habis, suami Bu Walti kembali lagi ke kebun untuk kemudian berangkat kembali berjualan. Setelah terkumpul selama beberapa hari, kayu-kayu tersebut baru bisa dijual. Itu pun jika ada pembeli yang datang. Lah saupamine mboten mijet wong kula tiyang mboten gadah napa sing kula tedha. Kula lek sugih mboten kepingin. Kepingin kula sugih waras slamet alam donya. Kalih teng akhirate besok. Lek sugih mboten kula kepingini kula. Pokok sugih waras. Sing dik tedha enten saben dintene pun matur suwun kados kula. Pokok mboten telat saben dintene pun. Tidak ada keinginan dari Bu Walti dan suaminya untuk mengganti pekerjaan sebagai seorang tukang pijat dan pencari kayu bakar. Usianya yang semakin tua membuat mereka mengerti benar akan hidup yang dijalani. Dengan menjadi tukang pijat dan seorang pencari kayu bakar inilah Bu Walti dan suaminya bisa bertahan, menggunakan sisa tenaga dengan semangat bekerja. Sampai saat ini, pekerjaan menjadi pemijat dan pencari kayu bakar masih terus dilakukan. Bagi mereka pekerjaan tersebut masih akan terus dilakukan walaupun semakin banyak tenaga yang lebih muda. Bu Walti akan terus bekerja demi segala harapan-harapan. Kesabaran dari Bu Walti inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang mereka membantu Bu Walti walaupun dengan hal-hal yang kecil. Bapak, Ibu, terima kasih sudah memberikan kita izin tadi untuk mengikuti kegiatan Bapak dan Ibu seharian ya Bu ya. Ini ada sedikit bingkisan Bu dari pemirsa Dama TV. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu ya Bu ya Pak. Nggih, terus ini Pak ada sedikit tambahan. Ya, semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, mohon diterima Ya, Pak. alhamdulillah. Ya Bu. Bagi pemirsa Dama TV yang ingin berpartisipasi dalam acara ini dapat menghubungi di nomor di bawah ini. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls
Bu, Bapak, terima kasih loh ya Bu. Ya, maaf sudah merepotkan Pak, mengganggu tadi ya. Ya Pak, mari nanti main-main ke sini lagi. Mari Bu, ya. May it be an evening star shines down upon you. Inilah sedikit kisah kecil, kisah dari orang-orang pekerja keras yang selalu berjuang setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan setiap manusia, agar dapat terus bernafas dengan lega walau mampu menghirup sedikit. Hanya harapanlah yang terus menemani berjuang. Harapan, hanya harapan, selangkah demi selangkah. Mungkin esok, lusa, atau nanti semua akan terwujud.